Fikih Aswaja dan Urgensi Bermadhab. Disusun oleh kelompok 8. Zenis Anggista Ramandani, Nirma Kumala Iza, M. Tegar Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di tengah hiruk pikuk arus informasi saat ini, seringkali kita mendengar seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis secara langsung tanpa melalui perantara. Kedengarannya sangat mulia dan ideal, bukan? Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir secara jujur? Mampukah kita yang awam ini mengambil air langsung dari samudera yang sangat dalam tanpa menggunakan alat atau kapal? Inilah pentingnya kita membahas fikih aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, dan mengapa bermadhab bukan sekadar pilihan tradisi, melainkan sebuah kebutuhan syar'i bagi keselamatan ibadah kita semua. Definisi fikih aswaja. Secara mendasar, fikih aswaja adalah pemahaman hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama yang secara setia mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabat. Aswaja bukan sekadar label kelompok, tapi sebuah metodologi keilmuan yang terjaga. Dalam berislam, kita mengenal 3 pilar utama: akidah, syariat atau fikih, dan akhlak atau tasawuf. Dalam ranah fikih, aswaja mengakui keabsahan 4 madrasah besar, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mengapa hanya 4? Karena sejarah mencatat, hanya keempat mazhab inilah yang memiliki kodifikasi atau pembukuan hukum yang paling lengkap, sistematis, dan memiliki rantai transmisi guru murid yang tidak pernah terputus hingga hari ini. Logika bermadhab. Mari kita gunakan logika sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengalami gangguan kesehatan yang berat, apakah kita akan nekat membaca sendiri kitab-kitab kedokteran yang tebal, lalu mencoba membedah tubuh kita sendiri? Tentu tidak. Kita pasti akan datang ke dokter spesialis yang telah menempuh pendidikan bertahun-tahun. Begitu pula dengan hukum Islam. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum primer yang sangat luas dan samudera ilmu yang tak bertepi. Di dalamnya, terdapat ayat yang nasih dan mansuh, ruh, ada hadis yang bersifat umum dan khusus, serta ada teks yang memerlukan perangkat bahasa Arab tingkat tinggi untuk memahaminya. Para imam madhab adalah dokter spesialis dalam syariat. Mereka telah menghafal ribuan hadis, menguasai ilmu alat, dan memahami konteks sejarah turunnya ayat secara mendalam. Bermadhab artinya kita mengikuti hasil ijtihad orang yang jauh lebih berilmu daripada kita, agar kita tidak salah dalam menafsirkan keinginan Allah dan Rasul-Nya. URGENSI, bermadhab. Setidaknya, ada 3 alasan besar mengapa bermadhab itu sangat urgen di zaman sekarang. Pertama, menjaga kemurnian agama. Tanpa madhab, setiap orang akan menafsirkan agama sesuai dengan logika dan hawa nafsunya sendiri. Ini sangat berbahaya karena bisa memunculkan pemahaman yang ekstrim, atau justru terlalu menggampangkan syariat. Kedua, kepastian hukum. Bermadhab memberikan kita standar yang jelas dalam beribadah. Sholat kita, zakat kita, dan puasa kita memiliki panduan yang telah diuji validitasnya selama lebih dari 1000 tahun oleh ribuan ulama besar setelahnya. Ketiga, sanad keilmuan. Inilah mahkota umat Islam. Dalam tradisi aswaja, ilmu harus bersambung. Dengan bermadhab, kita memastikan bahwa cara kita berwudu dan sholat hari ini tersambung kepada guru kita, lalu ke imam madhab, lalu ke para tabi'in, sahabat, hingga sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Penutup. Sebagai penutup, perlu kita pahami bahwa bermadhab bukan berarti kita fanatik buta atau menganggap madhab lain salah. Justru, dengan bermadhab secara benar, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat karena kita tahu masing-masing memiliki landasan dalil yang kuat. Bermadhab adalah bentuk ketawadhuan, atau kerendahan hati kita. Kita sadar bahwa kita bukanlah seorang mujtahid yang mampu menggali hukum sendiri, kita hanyalah penuntut ilmu yang mencoba mengikuti jejak para kekasih Allah, agar tidak tersesat di tengah jalan. Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan hati kita untuk terus belajar di bawah bimbingan para ulama yang lurus. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.